Pak izin wawancara boleh Pak? Udah di pulau. Ya. Pak Kabit. Breaking News Kompas TV kembali hadir untuk Anda saudara, dan ini adalah gambar terbaru dari RSUD Subang. Ini merupakan prosesi untuk pengantaran jenazah ke rumah sakit maupun juga ke rumah masing-masing. Halo. Vida, kita kan ke jurnalis Kompas TV Vida Alatas di sana. Vida. Ya, saudara, kami masih menunggu jurnalis Kompas TV Vida Alatas yang ini akan mencoba untuk bertanya kepada polisi yang saat ini berada di RSUD Subang, Jawa Barat. Ya, saudara, seperti diketahui ada sejumlah ambulans yang memang nantinya akan membawa jenazah. Tadi jurnalis Kompas TV Vida Alatas mengatakan bahwa ada atau ambulans ini akan membawa 10 jenazah. Kita akan coba sapa Vida Alatas. Halo Vida. Oke. Vida. Dan visual yang Anda saksikan saudara, ini adalah ambulans atau mobil jenazah yang membawa 10 korban menuju ke wilayah Depok. Tadi kalau informasinya dari jurnalis Kompas TV yang berada di lokasi bahwa kalau dihitung perjalanan dari Subang menuju ke Depok, ini kira-kira sekitar 2 jam. Artinya nanti jenazah atau korban dari kecelakaan bus di Subang ini akan tiba baik di rumah sakit ataupun juga di kediaman masing-masing ini di sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik, kita akan coba menghubungi jurnalis Kompas TV Vida Alatas. Vida? Vida? Kita coba sapa kembali. Okta. Ya. Ya, Okta baru. Vida, tadi kami lihat ambulans ini sudah mulai berangkat begitu ya menuju ke Depok. Gambarkan situasi terkininya saat ini, Vida. Ya betul, Okta. Setelah sebelumnya ini prosesi pemindahan keseluruhan jenazah yang merupakan siswa dan juga siswi SMK Lingga Kencana Depok beserta 1 orang guru yang menjadi korban meninggal dunia dari kecelakaan yang terjadi di kabupaten di kota Subang begitu ya, Okta dan juga saudara. Dan setelah seluruh jenazah ini telah dipindahkan ke ambulans, dan baru saja tadi Okta dan juga saudara, ambulans yang mengangkut keseluruhan korban ini telah meninggalkan RSUD Subang untuk kemudian menuju ke kota Depok, dan nanti sesampainya di Depok ini para korban atau jenazah para korban ini nanti akan langsung diantar ke kediaman mereka masing-masing. Dan Okta, untuk lebih tepatnya atau lebih lengkapnya terkait bagaimana kemudian penanganan dari para korban meninggal dunia yang saat ini sudah diberangkatkan ke kota Depok, kami akan ajak Anda berbincang. Ada Bapak Dr. Naryana dari DVI begitu ya Pak ya? Ya, Oke. Kabid Dokes Polda Jabar. Oke, Kabid Dokes Polda Jabar. Pak Naryana, tadi seluruhnya artinya seluruh korban meninggal dunia ini sudah diantar ke kediamannya masing-masing begitu ya? Ya, terima kasih. Kami sampaikan, kami selaku DVI Komandir Provinsi Jawa Barat, dengan kejadian kemarin kami melakukan proses identifikasi dengan scientific crime investigasi dengan melibatkan rekan-rekan terkait. Salah satunya alhamdulillah kondisi korban ini sidik jarinya masih bagus. Kita melibatkan dengan rekan-rekan Inafis dari Polres Subang, ya, Polres Subang. Kemudian kita lakukan identifikasi dari sekian korban 10 bisa kita lakukan identifikasi dengan Inafis. Alhamdulillah. Kemudian dari situ itu data primer. Kalau primer itu 99,9% adalah itu teridentifikasi. Hampir pasti beliau adalah siapa. Kemudian dari 1 jenazah kita lakukan dengan teknik properti ataupun tanda-tanda medis dalam kondisi jenazah. Kemudian kami kecocokkan dengan data antemortem atau data kondisi korban sebelum meninggal itu dari keluarganya. Kebetulan kakak kandung dan kakak iparnya hadir.
Artinya tidak ada kendala dalam proses identifikasi jenazah para korban kecelakaan kemarin ya Pak? Alhamdulillah tidak ada, berkat kerjasama dengan tadi rekan-rekan Inavis, termasuk dengan instalasi forensik RSUD Subang, yang mereka sangat proaktif membantu kita proses identifikasi. Oke, dan saat ini apa Pak yang kemudian kalau dari korban luka, baik itu luka ringan dan juga luka berat, saat ini kondisinya seperti apa Pak? Informasinya sudah banyak yang dipulangkan juga ya Pak? Oke, terima kasih untuk dari yang yang sakit ringan, baik dari rumah sakit di RSUD Subang sendiri dan kemarin dari pihak Rumah Sakit Bayangkara Kelapa II mendorong 27 mobil ambulan berserta dari rumah sakit yang lain ke Subang untuk merujuk dari Rumah Sakit Subang ke Rumah Sakit Kelapa II, UI maupun Rumah Sakit di Subang. Dan saat ini kami koordinasi dengan Karumkit Bayangkara Kelapa II dari 18 itu sudah dilakukan operasi saat ini. Dan alhamdulillah dari situ bentuk respon proaktif petunjuk Bapak Kapusdokes bahwa Rumah Sakit Bayangkara hadir untuk melayani masyarakat. Dari kesiapan Rumah Sakit Bayangkara Kelapa II Brimob siap untuk melayani itu. Dan saat ini sudah dilakukan operasi 18 kasus luka berat. Oke, artinya kemarin korban ini ada 33, 27 diantaranya sudah dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara begitu ya Pak? Dan 18 hingga saat ini sudah dilakukan operasi. Kalau boleh tahu kondisi korban ini sebetulnya membutuhkan penanganan operasi seperti apa ya Pak? Penanganannya adalah kasus-kasus karena kecelakaan, yaitu patah, kemudian ada trauma ada di badan, kemudian atau trauma ringan di kepala yang tidak memerlukan perawatan yang ekstra. Kemudian informasi ada ada pasien yang harus dirujuk ke Rumah Sakit UI karena membutuhkan spesialis bedah torak. Kebetulan di Rumah Sakit Kelapa II belum ada. Dan ini untuk upaya adalah pelayanan maksimal terhadap korban kecelakaan yang di Palasari, Cianter, Subang ini. Artinya seluruh korban luka ringan dan juga berat ini bisa ditangani, tidak ada potensi untuk bertambah korban meninggal dunia ya Pak? Atau seperti apa? Itulah apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bayangkara Kelapa II, Brimob, proaktif membawa ambulan 27 ke sini, membawa pasien ke sana itu dalam rangka untuk penanganan secepatnya. Karena ini kebetulan adalah ini hari libur. Dari sekian kami koordinasikan dengan teman-teman, ternyata yang paling siap adalah Rumah Sakit Bayangkara Kelapa II Brimob. Terima kasih banyak Pak. Kita geser ke Pak Kabid Humas Polda Jabar untuk kemudian mengetahui bagaimana penanganan dari korban meninggal dunia yang saat ini sudah dibawa ke wilayah Depok begitu ya Pak ya. Selamat siang Pak, bagaimana Pak? Informasinya ini tadinya akan ada proses seremonial begitu ya yang akan dilakukan di RSUD Depok, tapi ini dipastikan tidak dilakukan ya Pak ya. Dan para jenazah ini akan langsung diantar ke kediamannya begitu ya Pak? Ya, baik. Jadi dapat saya sampaikan sejauh ini dari hasil koordinasi yang kita lakukan, termasuk juga dengan pihak rumah sakit, tentunya untuk korban kurang lebih ada 10 jenazah yang saat ini dalam perjalanan baru saja berangkat dari RSUD Subang menuju ke Depok. Tentunya dari hasil koordinasi kami juga dengan Kasat Lantas Polres Depok yang mengawal langsung jenazah maupun mobil ambulan ini, baik dari Depok menuju Rumah Sakit Subang sampai dengan saat ini kembali ke Depok. Dari hasil koordinasi dan juga sesuai dengan petunjuk langsung dari Bapak Kakor Lantas Polri, tadi saat beliau menjenguk jenazah, melihat kondisi jenazah yang ada di RSUD, maka dipastikan saat ini untuk 10 jenazah itu tidak mampir, tapi langsung dibawa ke rumah duka. Jadi dari RSUD Subang akan langsung dibawa ke Depok secara beriringan, kemudian berpisah di Depok untuk menuju rumah duka masing-masing. Seluruh jenazah korban ini apakah didampingi oleh keluarga atau seperti apa ini Pak? Ya, jadi dari 10 jenazah ini sebagian besar tentunya didampingi oleh pihak keluarga, ada yang perwakilan dari kerabat, langsung dari sekolah juga ada, turut mendampingi untuk ke 10 jenazahnya. Artinya dipastikan ini pengawalan ketat juga dilakukan ya Pak ya, sampai para korban ini sampai di kediamannya masing-masing gitu ya? Betul sekali, jadi kita juga tentu berkoordinasi antara Satlantas Polres Subang
dengan Satlantas Polres Depok terkait dari pengawalan sejak ambulan ini berangkat dari Depok menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Subang sampai dengan saat ini pemberangkatan dari RSUD Subang menuju ke rumah duka kediaman di Depok. Pak, kalau proses olah TKP ini masih berlangsung, seperti apa Pak informasi terakhir yang didapatkan? Ya, baik. Kalau terkait dengan olah TKP, tentunya hasil yang dapat saya sampaikan sejauh ini ya, jadi pagi hari tadi kurang lebih sekitar jam 8, jam 9 pagi telah dilakukan olah TKP TAA. Tentunya dengan melibatkan TAA akan mendapatkan hasil yang lebih akurat yang dilakukan oleh Satlantas Polres Subang dengan di backup atau asistensi dari Ditlantas Polda Jabar. Tentu kami juga berkoordinasi atau mendapat petunjuk dari Korlantas Polri yang ada di Mabes Polri. Biasanya berapa lama sih Pak waktu yang diperlukan hingga hasil dari TAA ini bisa diinformasikan? Tergantung ya, jadi tentu tiap kasus berbeda. Nah, dalam hal ini maka tentunya kita akan menunggu kepastian hasil TAA itu keluar sehingga kita dapat memastikan penyebab dari kecelakaan lalu lintas itu sendiri. Kalau dari sementara Pak, dari mungkin pemeriksaan saksi dan bukti-bukti lain sebagainya, ada kemungkinan apa yang menyebabkan dari kecelakaan ini? Ya, jadi kalau terkait penyebab pasti tentu kita tetap berpatokan ya berpedoman pada scientific investigation. Ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kakor Lantas. Tentu kita selain menggunakan TAA, kita akan meminta ahli untuk mendukung proses pembuktian dari penyebab kecelakaan itu. Mungkin terakhir imbauan Pak bagi masyarakat mengingat di kawasan Ciater ini juga banyak terjadi kecelakaan, seperti apa? Ya, jadi himbauan kami tentunya kepada semua pengemudi, pengguna jalan maupun warga masyarakat agar lebih berhati-hati ketika mengendarai kendaraan, termasuk ketika menggunakan fasilitas umum seperti bus maupun angkutan lainnya, agar dipastikan benar, terutama untuk yang rombongan akan berwisata, agar dipastikan kendaraannya dalam kondisi sehat, layak jalan, sesuai dengan teknis kelayakan jalannya, kemudian juga dipastikan pengemudi dalam kondisi sehat sehingga dapat mengemudikan kendaraannya dengan baik. Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas waktunya bersama kami di Kompas TV. Lancar-lancar semua proses investigasi dan terima kasih sudah menangani para korban dengan baik sampai saat ini. Terima kasih sekali lagi Pak. Itu tadi Okta dan juga saudara, tentunya yang perlu digarisbawahi ini adalah himbauan bagi kemudian para warga atau masyarakat yang biasanya ini akan melakukan perjalanan menggunakan bus pariwisata. Tadi yang sangat digarisbawahi oleh Kakor Lantas Polri ini adalah memastikan dan juga memeriksa bagaimana kondisi kelayakan dari bus yang akan digunakan. Memang ini tidak bisa secara kasat mata diperiksa, untuk itu harus lebih rinci lagi, harus lebih teliti lagi, berkoordinasi dengan pihak penyedia jasa bus begitu ya, untuk memeriksa bagaimana kelayakan dari bus dan juga keamanan dari bus tersebut. Okta, kembali ke Anda. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Vida Alatas melaporkan dari Subang, Jawa Barat.